Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Langlang Channel Konsapa, konten serba ada. Silahkan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Pilihan berita dan opini hari ini. Majalah Tempo bongkar jeroan buzzer dan influencer Istana oleh Jusman Dale, Direktur Eksekutif Tali Foundation and Praktisi Ekonomi Digital. Tempo kembali bikin heboh. Sorotan terhadap buzzer dan influencer berlanjut. Kali ini bahkan diangkat khusus sebagai cover story. Jadi headline majalah Tempo edisi 31 Agustus sampai 6 September 2020. Dalam investigasi terbarunya, Tempo menguliti pasukan buzzer dan influencer yang dipekerjakan pemerintah. Tempo juga memuat pengakuan salah satu koordinator buzzer yang bergerak menyiapkan suplai konten tulisan. Orkestra pendengung, demikian judul yang tertulis di sampul majalah Tempo. Di antara beberapa angel berita yang diangkat Tempo yaitu kakak sepupu Jokowi, Andi Wibowo, disebut memimpin salah satu tim media sosial. Tim media sosial itu menyusun narasi untuk menggaungkan satu isu di jagat maya. Beberapa isu titipan digaungkan untuk mendapatkan dukungan publik. Pepi Nugraha jadi narasumber kunci dalam liputan terbaru Tempo tersebut. Pepi banyak bercerita tentang aktivitas tim media sosial pemerintah yang dipimpin oleh Andi Wibowo, sepupu Jokowi. Pepi juga mengisahkan pertemuannya dengan Andi Wibowo hingga bagaimana ia direkrut dan bergabung dengan tim tersebut. Pepi mengaku mendapat bayaran menjadi anggota tim media sosial Jokowi. Sebagian dia gunakan untuk membayar sejumlah penulis majalah Tempo dalam salah satu paragrafnya. Di paragraf lain, Tempo melanjutkan, Pepi mengatakan penulis yang dia himpun dan menggunakan akun anonim inilah yang berfungsi menjadi buzzer atau pendengung. Pepi Nugraha merupakan sosok yang sudah familiar di kalangan penulis, khususnya blogger. Pepi adalah jurnalis senior Kompas yang mendirikan platform blogging Kompasiana. Lantas, berapa bayaran menjadi buzzer atau influencer Istana? Pepi menurut laporan Tempo tersebut tidak menyebutkan jumlahnya. Namun menurut hasil penelitian yang dikutip Tempo dari Oxford University, seorang buzzer atau influencer di Indonesia bisa mendapatkan bayaran dari 1 juta hingga 50 juta rupiah, bahkan lebih. Pengakuan selebritas Ardhito Pramono yang dibayar 10 juta untuk satu unggahan sedikit membuka tabir besaran tarif seorang influencer dan buzzer di Indonesia. Ardhito sempat jadi sorotan
ketika penyanyi muda itu mengunggah propaganda Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Belakangan, Ardhito mengklarifikasi dan mengaku unggahan itu merupakan pesanan. "Saya merasa ditipu," ilah Ardhito dikutip dari Tempo. Dunia buzzer atau influencer sebetulnya bukan barang baru. Ia diperkenalkan oleh pakar strategi pemasaran J. Conrad Levinson pada tahun 1984. Lahir dari dunia bisnis, tepatnya sebagai strategi gerilya pemasaran, guerrilla marketing. Belakangan, strategi menggunakan buzzer dan influencer diadopsi ke dunia politik. Maka muncullah buzzer dan influencer politik, mulai populer di Indonesia sejak Pilkada DKI tahun 2012. Penting untuk memilah buzzer bisnis dan buzzer politik. Pasalnya, stigma buzzer politik kadung kotor akibat perilaku aktor-aktornya dan dalangnya. Sementara buzzer dan influencer untuk bisnis adalah lumrah, lahir secara otentik tanpa misi manipulatif. Pertanyaan berikutnya, mengapa pemerintah pakai buzzer dan influencer padahal mereka punya sumber daya komunikasi yang melimpah? Strukturnya berjenjang dari pusat hingga daerah. Apakah resources itu tidak cukup? Ada 5 alasan dibalik pengerahan buzzer politik oleh pemerintah. Pertama, tidak percaya diri atau merasa inferior terhadap kebijakan publik yang diputuskan. Kedua, pemerintah yakin jika mereka menerapkan kebijakan yang salah, tidak populis, menuai penolakan dari masyarakat, sehingga harus berlindung di balik tangan ketiga. Para influencer yang dianggap punya pengaruh dikerahkan, diplot khusus untuk mengkondisikan opini melalui bermacam-macam propaganda, seolah-olah dukungan murni dari masyarakat. Padahal diseminasi informasi itu sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Ketiga, kuasa uang, menganggap semua bisa dibeli. Uang kini bukan sekedar untuk beli suara dalam pemilu seperti yang diulas pakar politik Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya. Uang juga sudah jadi senjata untuk menggiring dan membentuk opini. Uang dipakai membeli dan memborong pencitraan di tengah ledakan informasi yang semakin buram dan tidak jelas. Yang ontetik dan yang manipulatif semakin sulit dibedakan. Keempat, karena produk politik yang ditawarkan memang tidak laku, daya saing dan mutunya rendah. Produk politiknya adalah sosok politisi dan ide-idenya atau kebijakan politik dari pemerintah. Kelima, ini alasan yang agak rasional. Menggunakan buzzer dan influencer lebih efektif dan efisien daripada menggunakan media mainstream. Bandingkan dengan beriklan di TV misalnya. Video berdurasi 10 detik harus dibayar ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung frekuensi penayangan. Itu juga belum tentu bisa mempengaruhi audiens.
Namun dengan modal di bawah 100 juta, seorang politisi atau satu institusi pemerintah dapat memperoleh publisitas luas dan terukur dari seorang buzzer dan influencer. Maka saat membaca laporan ICW bahwa pemerintah mengeluarkan 90 miliar rupiah untuk publisitas digital melalui influencer dan buzzer, saya malah berpikir itu kok murah banget. Apalagi budget 90 miliar tersebut dikeluarkan sejak tahun 2014. Lalu kenapa kita marah? Kenapa publik antipati ketika pemerintah pakai buzzer dan influencer? Meski kos 90 miliar itu terbilang murah untuk sebuah program komunikasi selama 6 tahun. Kemarahan dan sinisme publik bukan soal besaran APBN yang dikeluarkan, tapi akibat dari perilaku dan ulah para buzzer tersebut. Propaganda mereka memecah belah masyarakat. Manipulasi informasi dan penggiringan opini yang dilakukan berakibat buruk bagi kepentingan bangsa. Bayangkan, pelemahan KPK diglorifikasi sebagai penguatan sistem presidensial. Eksploitasi pekerja oleh korporasi dan perusakan lingkungan digiring seolah menciptakan lapangan kerja. Dasar argumentasi berakal pendek. Maka buzzer politik ini lebih mirip pasukan perang yang mencari musuh ketimbang menjalankan fungsi humas yang mestinya menjadi diplomat. Komunikator di garis depan seharusnya bersikap ramah kepada audiens. Saya mau memberikan saran kepada para buzzer politik itu. Jika tujuannya untuk berkomunikasi dengan masyarakat, maka ubahlah pola komunikasi yang diterapkan. Gunakan pendekatan public relation, pakai formula humanis, berbicara sebagai humas pemerintah dengan narasi afirmatif. Esensi dan filosofi platform digital ini hadir sebagai saluran komunikasi untuk mengirim informasi jernih, informasi tanpa distorsi. Jangan dibalik, kecuali memang plotnya sudah dipesan pengguna jasa, bertujuan membangun atmosfer peperangan. Ya, itu pilihan. Yang pasti kita sama-sama tahu banyak bisnis yang bergulir jika terjadi perang. Misalnya, di balik perang melawan terorisme di Timur Tengah, ada agenda perburuan minyak dan bisnis logistik perang, termasuk bisnis senjata oleh korporasi global. Di balik konflik sektarian pengusiran Rohingya di Myanmar, ada aktor perusahaan minyak multinasional Cina CNPC yang berburu minyak di Rakhine. Dalam perang-perangan ala buzzer dan influencer binaan pemerintah, tentu juga ada agenda yang diemban. Ada pihak-pihak yang diuntungkan. Setidak-tidaknya jadi ajang panen bagi bisnis buzzer. Maka jangan kebakaran jenggot jika sepak terjang Anda, para buzzer disoroti, bahkan dikuliti hingga kejeroan, seperti investigasi majalah Tempo. Hal itu bagian dari upaya keterbukaan informasi publik, pertanggungjawaban penggunaan pajak rakyat. APBN yang dipakai membiayai aktivitas buzzer. Setiap rupiah APBN
harus dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Karena Anda berperang dan melontarkan peluru komunikasi ke publik pakai APBN, rakyat pasti monitor, bahkan melawan lebih ganas jika diusik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.